Udah ya. Ini nggak kejauhan kita kursinya. Dapet Pak. Kalem. Nggak maksudnya kayak musuhannya nggak sih? Emang intimate banget. Iyalah, terlalu jauh. Oke gini ya. Kamu mau pangku nggak? Mau pangku nggak? Oke, balik lagi di Ngomol TV, di Ngorder, ngobrol bareng brother. Kali ini ini bisa dibilang temen lama ya, mungkin ya. Kenalin dulu dong sama siapa? Halo, nama gue Ides Al-Syakib. Biasa manggil orang-orang pada manggil gue Ides. Cuman kalau temen deket pasti manggil Dio. Dia manggil gue Dio. Dio nama band ya, Nyo ya? Kan ada ya nama band Dio ya? Jadi gue cerita dikit. Jadi gue sama Mario itu dulu sempat kerja bareng. Yes. Di suatu kantor. Nah, cuman kita udah punya jalan masing-masing. Tapi dulu kita nggak deket ya? Nggak deket. Tapi dia tahu gue tahu dia. Saling lihat-lihatan. Tapi. Karena sama-sama berbewok. Iya. Jadinya kayak gimana sih? Kayak temen jadinya. Ini saudara gue nih harusnya. Berakar masalahnya. Lu orang mana sih, yuk? Gue Sumatera. Jadi, oh iya, Sumatera. Iya, Sumatera. Jadi dari bokap itu ada Arabnya. Karena kan daerah Sumatera itu kan ada perlintasan perdagangan ya nggak sih. Jadi kenapa orang Sumatera banyak mix ya kayak gitulah. Cuman kalau ditanya sukunya Minang apa sih? Padang ya? Padang. Beda lah Minang sama Padang. Kalau Padang banyak kotanya, itu kota. Oh gitu. Oh baru tahu. Minang itu nama sukunya. Iya. Yeah. Nah gue lahirnya bukan di Padang tapi bahasa Padang. Gue lahir dan besar di Pekanbaru, Riau. Sumatera juga. Tapi yang gue mau nanya, lu nih model begini kok lu nggak ada padang-padangnya? Nggak ada padang-padang nih. Ya. Gimana? Padang kan agak sedikit mungkin mukanya kayak apa ya? Agak keras gitu ya. Gelap banget ya. Agak keras ya muka Padang. Keras mungkin. Gesturnya kayak kasar banget gitu. Lu sama sekali nggak kasar. Belum tahu aja sih. Iya, maksudnya nggak usah kasar juga jadi orang lah, kita harus tambah dikit lah cuy. Iya, kok lu Arab ya? Karena ada dikit. Dari bokap. Nyokap juga ada. Lu di Jakarta berapa lama ya? Minum dulu dong. Bukan dong. Boleh. Bukan dulu dong. Biar obat minum kesukaan gue. Habis gaya banget gue kasih mau bawain Intisari nggak mau katanya. Soalnya gue belum jago, beda sama dia. Dia udah jago banget. Jago mana gue, Bang Jago. Iya. Lu sukanya Amer ya? Maksudnya wine ya? Kalau buat chill gini ya kayak gini boleh lah. Tesnya bener dong. Nah gitu. Harus bunyi lah. Ini harus gue tutup lagi soal gue orang Prangsi loh. Gue juga. Yo. Oh ada orang juga di situ. Ada orang. Kita minum deh. Iya. Cheers juga lah. Cheers juga. Boleh. Selamat senja dan sore. Oh anak-anak indie senja. Player. Mana ada indie-indie gue? Ya maksudnya gue punya band indie tapi gue nggak menyikapi indie. Sorry. Gue mau cerita juga dikit. Dulu tuh gue satu kantor sama dia, cuman tegur-teguran gitu doang ya, iya nggak sih? Iya. Cuma teguran-tegurannya lihat-lihatan kayak gitu. Nah, pernah main bareng itu cuma sekali doang. Sekali doang itu juga accidentally sebenarnya. Yang nggak direncanain. Benar. Jadi pas gue lagi sama tamu, lewat aja Bang, nggak apa-apa. Duluan ya? Iya sudah. Awas. Jadi dulu itu gue main ke satu tempat lah. Nah temen dia satu kantor juga dan ternyata temen gue itu ngajak si Mario. Nah pada situ ini ada Mas ini juga soalnya yang muntah. Pak kasih lihat dong Pak, mukanya lo Pak dikit Pak. Yang muntah. Itu gue keren jago, dia muntah pulang-pulang. Iya. Pulang-pulang muntah. Iya benar. Iya itu rame banget, orangnya rame banget. Itu kita dari bar di bilangan Jakarta Selatan ya? Daerah Gandaria situ. Arteri. Iya, arteri. Belok kiri nyampe udah. Pasti tahu lah semuanya itu kan. Terus itu ketemu di situ nggak terlalu ngobrol juga. Lo kan asik berdua doang soalnya. Iya. Secara di kantor kita nggak pernah nyapa, nggak pernah ngobrol. Tiba-tiba gue diundang sama temen lu nih, temen bapak nih. Gue dateng lah ajak dia.
kalau gue so asik sama lo, jatuhnya so iya banget sih. Malah gue asik kan sebenarnya. Iya asik, cuman gue nggak bisa kayak gitu. Iya. Gue nggak bisa. Ya habis itu kita udah cuma sekali itu doang sih. Dari itu beberapa tahun lalu ya? 2017. 3 ya? Ini ngasih 3? Iya. Dari 3 tahun, cuman masih keep in touch di sosial media juga masih sering ngobrol. Cuman kalau ketemu lagi dari 2017, nah baru ketemu lagi sekarang. Benar. Tuh. Berarti bisa dihitung kita ketemu cuman baru 2 kali loh. 2 kali. Tapi di kantor lu sering banget. Ya, beda lah. Lo kan geng-gengan lu tuh perempuan semua. Iya, ibu-ibu. Sering chill banget anaknya yang Instagramable. Oh iya. Jadi kebutuhan gue kesini ini emang karena gue kenal dia dari nggak ada apa-apaan. Dari tai. Iya anjing. Tiba-tiba. Karena masih tai sih. Iya, punya tai, menghasilkan tai. Nah, gue kenal dia dari nggak ada apa-apaan anjing, dari followersnya dia 200 atau 300 ya? 400-an kalau nggak salah. 400-an ya? 400-an. Tiba-tiba gue kaget anjing, dia promo-promoin anjing, promo-promo apa sih, kayak selebgram lah ya. Iya. Kayak gitu-gitu, anjing gue bilang nih orang kok tiba-tiba jadi yang gitu-gitu. Selebgram lah, ya selebgram anjing. Iya, makanya gue mau nanya nih sama dia, maksudnya kok bisa sih yo? Gitu. Apa penyebabnya? Iya. Sebenarnya sih sampai dengan di titik ini sebenarnya nggak sengaja sebenarnya. Jadi gue itu dulu pakai minum dulu Pak, minum. Oh iya, seret soalnya. Santai. Ini batuk. Dari dulu itu gue pakai adalah penumbuh brewok. Oke, sebut aja brandnya nggak apa-apa. It's okay. Mr. Brewok, Paris temen gue lo. Shout out Mr. Brewok. Iya, jadi dari situ gue mungkin bisa dibilang batch pertama ya buat pakai Minox itu. Oke. Jadi gue sering post. Apa nama ininya? Mr. Brewok, Minoxidil. Itu brandnya Mr. Brewok. Brand produknya Minoxidil. Oke. Tapi kalau yang di Indonesia-nya itu kan ada kayak digital marketingnya gitulah, namanya Mr. Brewok. Cek Instagramnya ada Mr. Brewok. Banyak foto gue di situ, video juga ada. Ya iyalah, dibewokan, dipajang. Nah dari situ sebenarnya, terus mungkin banyak nanya, naik. Nah kebetulan juga gue ada kerjaan dan kegiatan di Bali juga. Jadi gue sering, ya Bali tempatnya cakep ya nggak sih, sayang aja kalau nggak buat dipoto segala macam, buat di-expose ya kan. Gue kaget tuh, lu sering banget di sana. Iya. Secara kan lu istilahnya kan masih kerja juga, di masih ya perusahaan itulah. Kok tiba-tiba nih anak kok jadi kayak traveler gitu anjing, gue kaget banget. Makanya gue nanya nih sama lu nih. Ya dari situ, dari Bali juga, dari Bali gue ngepost segala macem, mungkin banyak tertarik kan. Iya. Banyak tertarik, engagement naik. Dan viewers juga naik, otomatis pasti. Dan dari situ awalnya sampai dengan saat ini. Terus gue juga sering datang ke kayak misalkan opening club yang di Bali gitu, invitation. Nah dari situ relasi nambah lagi sampai saat ini. Itu klubnya apa aja? Macem-macem ya di Bali. Ada berapa kira-kira? Iya, setiap ke Bali gue pasti ada 2 atau 3 invitation. Dan itu free access? Yes. Gue pengen banget ke Bali sih, tapi gue belum sempet aja ke sana, bukan karena sering gue ajakin tapi nggak pernah bisa. Iya. Dan lu selalu ngajak temen kantor ya? Siapa? Temen kantor lo? Kadang-kadang. Lihat deh. Iya, kadang-kadang. Cuma sering sendiri atau bertiga sama temen gue dari luar. Gitu. Terus? Awal dari itu. Dari situ ya? Berarti dari si Mr. Brewok itu ya? Bisa dibilang kayak gitulah. Berarti dia awareness-nya bagus juga dong, si Mr. Brewok itu ya? Bagus, karena mungkin pada saat itu juga belum terlalu hype kayak sekarang kan. Kalau sekarang udah banyak. Terus orang-orang juga sering nanya ke gue langsung by DM kayak gitu-gitu kan. Ya udah gue jawab. Nah, gue jawab tapi gue cara jawabnya bukan langsung by direct message. Directly gue jawab enggak. Biasanya gue screenshot, habis itu gue post biar nggak nanya lagi gitu. Tujuannya sih sebenarnya itu bukan buat naikin engagement, bukan naikin likes, followers, enggak sebenarnya. Biar mempermudah aja, karena gue juga bukan tipe orang yang suka typing sih. Gue suka by phone aja. Iya sih, males sih. Gue juga bikin description panjang-panjang itu enggak sih gue. Iya. Biasanya gue jawab, gue sekali post udah. Misalkan ada yang nanya lagi, udah gue biarin. Gitu. Ya kalau misalkan nanya pertanyaan juga yang
belum pernah gue jawab atau pertanyaan menarik pasti gue jawab. Tapi cara jawabnya gitu, gue screenshot DM-nya terus gue post. Biar tujuannya biar pada tahu lah jawabannya apa gitu. Siapa tahu ada yang nanya tapi malu, tapi sungkan, tapi takut ntar gak dibahas segala macam. Nah dengan cara itu kan kita mempermudah orang sih sebenarnya. Nah itu lo kenal sama si Mr. Brewok itu dari mana? Netizen aja gitu? Netizen aja, asal netizen aja waktu itu. Oh gini, ternyata dulu gue pernah pakai brand. Jadi gue ini sebenarnya gue ada Brewok sebenarnya di sini ada. Cuman, ini ada aja. Ini ada. Yeah. Cuman ini emang lu udah Brewok kan dari dulu kan? No, ini belum, nggak ada kosong. Makanya gue cari cara kan gimana cara nungguinnya. Gue udah pernah pakai Wadoyo segala macam, bla bla segala macam. Temen gue ngasih tahu, anak UI waktu itu. Saudaranya kuliah di UI. Ya udah dari situ. Mungkin gue follow, gue liat YouTube Pak Faris dulu tuh. Dia nggak ngabarin lo berarti ya? Enggak dia kan ya pure seller kan, gue pure customer kan. Ketemu di mana? Nggak ketemu sih. Kenalnya dari mana? Di Instagram. Oke. Gue follow dulu terus gue liat reviewnya dia. Karena kan dia udah pakai barang itu udah lama. Oh iya. Nah, akhirnya gue trust dong. Nah pas itu udah ada segala macem. Ketemu Faris setelah ada gathering pertama waktu itu. Setelah gathering baru. Dan gue juga collabs ya namanya. Kalau orang-orang namanya collabs ya. Iya. Collabs bukan bangkrut. Waktu itu gue collab sama dia di interview. Ya udah. Makin lagi. Tapi sekarang masih jalan tuh. Masih ya, alhamdulillah masih. BA-nya ada berapa banyak ya? BA brand ambassador. Iya, brand ambassador Mr. Bro. Gue nggak tahu pasti banyak sih, karena kan gue juga bukan in-house di situ. Gue kebetulan orang sebagai customer yang berhasil untuk menggunakan produk tersebut gitu loh. Dibilang BA juga gue bukan BA, officially bukan BA. Cuma gue sharing pengalaman aja, that's it. Itu doang. Oh berarti lo awalnya itu sebagai customer mereka ya? As a pure customer. Terus yuk. Dia berasa di itu cerita lagi kenapa bisa naik sekarang. Ya karena circle juga mungkin ya. Circle pasti support banget kalau masalah circle. Ya tapi lo sekarang bisa dibilang menyandang predikat selebgram gitu. Iya dong. Iyalah. Mungkin judgement dari orang, cuma menurut gue pribadi sih gue belum sampai tahap itu. Gue mungkin kalau dibilang content creator mungkin bisa dibilang iya, cuman kalau ada orang yang mengambil kalimat lain gitu kalimat selebgram ya depends on person sih. Cuman kalau gue pribadi gue belum ke tahap sana lah. Insya Allah lah ya. Sekarang pun juga udah ya. Menurut Mario sih iya kan. Dia sering ngirim-ngirimin nih kalau lagi apa sih lu kayak sering ngepost sama gue nih dan lo tag gue tuh di story lo. Ngirimin apa insight. Oh insightnya. Iya gue iseng soalnya kok teman-teman deket gue pasti gue kirimin insightnya biar ger-geran aja gitu lo, banyak kayak kepo. Enggak sih gue nggak ger juga. Enggak juga ya. Gue enggak. Berapa kemarin yang insight? Tahu berapa? Seribuan ya? Seribuan. Ya puji Tuhan, berarti kan masih ada yang interest with me lah. Masih ada yang kepo lah ya, bapak-bapak lo ini. Asli. Tapi mungkin tuan dia pak. Asli. Ya. Iya kan. Gua 88 lu 93 ya. 94 oh. Oh satu sekolah made gua kan. Satu kampus. Bener bener kan sih? Iya bener. Iya. Kebalik anjing. Iya yo. Kalau bisa dibilang lo kan sekarang udah menyandang predikat selebgram menurut gua ya. Ya terserah menurut your followers kayak gimana lah. Tapi lo sendiri nih istilahnya udah pernah ada kayak gathering ini gak sih sama selebgram gitu? Lo ketemu nih sama-sama influencer lah. Oh gitu. Selebgram lah apalah. Nah, gue harus jawab nih karena kan banyak yang nanya. Kenapa kegiatan gue tidak seperti selebgram yang lainnya? Yes. Ya, karena kan gue masih kerja juga dan itu pun office hour sebenarnya. Oh, itu agak susah ya? Agak susah, kendala di situ. Ketemu ada beberapa kali di suatu acara. Cuman kalau misalkan buat nongkrong bareng kayak gini nih ya nggak pernah sebenarnya. Karena gue juga waktu gue juga terbatas. Ini aja gue bikin janji sama dia kayak tai nih anjing susah banget. Gila. Gue bela-belain dari Bekasi cuy, datang di Bilangan Kemang. Appointment jam 3, baru syuting ya jam 6 kurang lah ya. Gue harus anak dulu, Pak. Iya, bener. Iyalah. Beda sih ya. Iya. Saya kan duda, Bapak kan masih ada istri sama anak. Oh, duda, mohon maaf nih, Bang. Canda. Iya. Oke, lanjut ya. Ya
Gimana tuh? Iya, lu maksudnya udah, nih kan lo influencer, ya at least sekarang udah bisa dibilang lo influencer lah, selebgram lah, udah pasti. Tapi lu pernah gak sih kayak gathering sesama selebgram gitu, atau apalah, meeting lah, apalah? Meeting pernah waktu itu di Bali, buat kerjaan di Bali. Siapa salah satu selebgram yang nggak mau disebutin lah? It's okay bro. Nggak boleh. Nggak boleh? Nggak boleh, itu rules. Oke. Kerjaan juga udah lewat masalahnya. Oke. Ada waktu itu di Bali, mungkin kalau yang udah follow gue lama pasti tahu kerjanya apa pada saat itu. Cuma kalau yang buat di spesialin, gue bakal datang nih kita nongkrong, nggak pernah sih. Karena gue juga mungkin sampai saat ini belum terlalu serius untuk masalah Instagram, karena ya lagi-lagi waktu gue terbatas masalahnya. Iya. Pun gue misalkan ada kerjaan di Bali, gue harus menyesuaikan tanggal merah, kerja dan cuti gue. Iya sih. Orang kantoran masalahnya ini. Iya pak. Ya nah, gue dulu satu kerjaan dan satu perusahaan sama dia nih, ya kan. Gue udah cabut, dia masih di situ. Masih. Asli. Rezekinya mungkin masih di situ rezekinya. Iya benar. Dan emang masih bisa dibilang lo harus survive dulu dong. Survive. Iya, ya kan? di dunia ini kita harus survive lah. Iyalah. Anak rantau masalahnya. Tapi ya, ini kita sekarang berbicara ke penghasilan ya. Penghasilan oke. Dari selebgram nih. Sorry, maksudnya dari lo mengiklankan brand di Instagram. Gue nambah lagi ya. Enak, nggak apa-apa kan dibeliin kan. Itu khusus lo penghasilan nih istilahnya. Selain lo kerja, lo menjadi istilahnya influencer lah ya. Apa content creator sih? Enaknya apa? Lu dari lo sendiri deh. Lu bisa dibilang content creator sebenarnya. Content creator ya, karena lebih luas ya. Dan luas. Iya, dan lebih bekerja aja. Lebih kreatif. Iya. Udah istilahnya udah menguntungkan ya? Alhamdulillah udah. Udah ya. Ada lah pasti ya. Kita punya value pasti dihargain sama orang pasti lah kayak gitu. Tapi mungkin itu nggak intens kali ya, seperti penghasilan lo di kantoran saat ini. Iya sih, iya dong. Iya, cuman kalau setiap minggu pasti ada aja. Oh, kalau ya setiap minggu ada aja berarti ya intens. Alhamdulillah. Rezeki orang berwaktu gitu loh. Bener. Yo, sekarang umur berapa sih yo? Sekarang gue 29. 29, gue 32. Tuan dia. Iya mukanya bener tuh. Yo tapi asli gue tuh kenal lu tuh sumpah, lu tuh gue kira lu tuh kalau nggak balon Arab. Iya. Serius. Banyak orang lu gitu sih sebenarnya. Serius. Jadi gue juga susah jelasin, mereka nggak percaya. Iya. Rata-rata orang bilang gue Ambon. Nah, itu karena mungkin juga circle gue Jawanya kamu. Dulu gue juga Ambon masalahnya. Cuman beda warna aja. Beda warna kebetulan lebih terang aja kayaknya. Ember. Kok ngondek pak? Mohon maaf nih. Kelepasan mulu. Anjing kagak lagi lah. Endes ya? Ya endes aman lah. Kaki jangan dilipat dong. Nah. Ya udah gini lah. Ya agak sedikit lagi lah. Iya. Jadi dulu si Dio ini nih emang kayak di kantor nih paling sengah anjing. Sering banget pakai kacamata hitam lu kan? Iya, sampai sekarang gue juga masih pakai. Iya, sekarang gue jual kacamata. Iya, kenapa sih? Lu emang istilahnya tuh lu suka banget sama gue suka banget sama kacamata. Jadi kalau orang bilang lu aneh kenapa pakai kacamata, kan lu bukan di Bali ya. Kenapa kalau misalkan bukan di Bali? Kacamata atau sunglass nih beda. Kalau kacamata gue sunglasses lebih tepatnya. Cuma kan gue lebih gampang bilang kacamata aja, Pak. Gitu. Sunglasses lebih tepatnya. Jadi, Kenapa? Kenapa ya? Pertama buat kesehatan sih gue lebih tepatnya. Oh mata sih. Karena kan ultraviolet itu jahat banget. Iya sih, gue nggak memperdulikan itu. Kacamata tuh penting banget. Karena turunan dari keluarga gue juga, bokap nyokap gue kemana-mana pakai kacamata. Mungkin karena gue ngeliat itu setiap every single day. Gitu. Bokap gue ke kantor pakai kacamata, nyokap gue ke kantor pakai kacamata. Sunglasses bener. Begitu, jadi ya karena kita udah lihat tuh tiap hari itu sebagai pembenaran. Oke, ini bagus gitu. Dan juga gue suka gaya sebenarnya. Lebih keren aja. Kalau lagi liatin orang juga nggak bakal kelihatan kan gitu. Dia emang paling beda dulu di kantor, yang lain tuh kayak B aja ya kan. Cuman gue ngeliat nih, istilahnya kan gue kan juga nggak bego-bego gaya banget nih, ya kan. Gue paham lah. Paham ya Pak? Lumayan paham lah, walaupun gue bisa berpakaian tapi idealis karena mungkin gue style gue lebih ke band mungkin ya. Musik dia kalau nggak hitam putih. Ya lebih musik lah. Dia yang punya warna cuma warna merah doang. Itu gue ingat banget. Lu bini gue anjing tau. Sama kemeja flanel udah. Kayak break dulu nih, kita lagi aja nih coy. Iya.
balik lagi. Sekarang udah apa? Udah kelar aja nih. Udah. Udahnya biasa aja dong. Udah paling biasa gue. Iya, baterai aman kan ya? Aman. Gue pakai panjang ini. Enggak. Aman kok. Tenang aja. Iya, yuk lanjut lagi nih. Selebgram. Nggak bisa habis sih. Nggak bisa habis, Pak. Boleh. Iya. US a selebgram right now. Pastinya ya kan. Jadi apa sih maksudnya yang menjadi pacuan lo di saat lo yang sekarang udah menjadi keadaan lo seperti ini nih, sebagai anak rantau, pekerja juga, dan lo harus survive juga dengan pekerjaan yang harus lo jalanin. Nah, di selebgram ini ngomongnya gimana ya? Kayak kalau selebgram gak enak banget ya. Di selebgram ini apa gitu? Di dunia ini kali lebih gampang. Enggak dong, enggak di dunia ini. Maksudnya kalau fase. Mungkin fase kali. Iya, fase lah. Iya, fase. Ini lo kan sekarang ada pekerjaan lain nih di luar pokok lu bekerja di kontrak perusahaan dan lu punya sampingan gitu. Ini bisa dibilang sampingan nggak? Bisa lah. Bisa banget. Bisa. Bahkan lebih menguntungkan nggak? Insya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alan wasahlan ente. Botol. Maaf. Iya. Karena STMJ, Pak. Oh iya benar. Apa tuh? Setelah tetap maksiat jalan. Balance. Iya doang yang ngomong, gue enggak. Iya, bisa dibilang nggak sih? Bisa. Iya, maksudnya apa? Fasenya gimana? Fase apanya? Ya, yang tadi gue tanya, lu istilahnya penghasilan lu tuh sekarang kan jadi bertambah nih. Iya. Ya kan, bertambah di luar pekerjaan lo yang kontrak dengan perusahaan tersebut. Ya, istilahnya menguntungkan nggak buat lo? Menguntungkan pasti. Karena kayak gue bilang tadi, ini kan sebenarnya gue jalannya ketidaksengajaan, accidentally sebenarnya. Cuma setelah gue dapat value dari apa yang gue kerjakan, ya akhirnya gue harus lanjutkan karena menurut gue menguntungkan dan bisa membantu. Ya nggak munafik lah, finansial kita juga pastinya. Apalagi di usia sekarang pasti lo banyak mau lah, pengen nonton, pengen main, pengen minum, pengen apa segala macam, pasti butuh uang lah, gitu loh. Keluarga juga? Keluarga juga pasti lah. Lo bantu juga? Iya pasti lah. Okay. Pasti, karena menurut gue setiap rezeki kita ada rezeki orang, bentuk keluarga gitu loh. I got you bro. Iya pastilah. Lagi lu udah punya anak kan? Pasti pikiran juga buat tapi kesana. Ya penting kita get income, kita spend income, tapi we have to saving for our future gitu. That's right matter bro. Itu pasti. Good. Jangan cuma hura-hura aja. Iya benar. Karena nggak mau kalau tiba-tiba lu nongkrong tiba-tiba nggak ada duit. Tiba-tiba harus ngutang dulu kan nggak mungkin. Nah, gue masih ngerasain kayak gitu. Gue masih lebih sering gue buang-buang uang dibanding menghasilkan uang. Jujur. Iya. Ya people choice sih sebenarnya. Iya. You will choose your choice gitu. Ya kalau gue pasti misalkan gue dapat income, pasti langsung gue sisihin. Ini saving gue, ini buat keluarga gue, ini buat gue jalan-jalan main segala macem. Dan ini juga buat kebutuhan kerja gue, biasanya kayak gitu. Dari sekian persen pasti gue udah punya kalkulatnya sendiri. Gitu. Kalau gue sih gitu. Siap. Tapi lo dekat-dekat ini kira-kira lo bakal ada usaha nggak? Usaha selebgram kan istilahnya kan nggak munafik ya. Iya. Lo mendapatkan uang ya yang murni selebgram, tapi kita nggak berbicara soal lo kerja di kantor. Iya, kerja intens lah. Istilahnya lo punya yang namanya minum lagi. Cheers bro. Ya, lo punya apa namanya? Lo punya yang namanya kayaknya yang udah pasti income-nya gitu. Nah, lo sebagai selebgram ini kan jatuhnya kan kayak pasif ya, bisa dibilang. Iya gak sih? Bisa lah. Bisa kan? Bisa. Kayak seminggu sekali hitungannya pasif dong. Pasif. Kecuali intens setiap hari. Kira-kira lo bakal pengen buka usaha nggak sih? Apa gitu? Kalau buka usaha sebenarnya dari dulu. Nah mungkin yang kalau sekarang gue lagi usaha kacamata. Di IG ada? Ada. IG personalnya kacamata ini? Oh nggak ada. Kebetulan emang sengaja nggak gue bikin karena gue pengen jual ke teman-teman dekat gue doang dan especially in Jakarta aja. Berarti nggak bisa gue tampilin ya? Nggak bisa. Even pun itu out Jakarta pasti buat teman dekat gue. Ya lo kontak si Des aja. Langsung si Des Syakib aja. Dan kebetulan karena kan gue pecinta kacamata banget. Kemana-mana pakai kacamata. Ke kantor juga gue pakai kacamata ya. Karena tapi lo nggak minus? Nggak ada masalah sama? Nggak ada masalah. Secara lo kerja depan komputer? Nggak masalah. It's okay aman? It's okay, alhamdulillah. Wow, hebat. Nggak ada masalah gue. Keren juga kayak gitu. Iya, yang pasti kacamata juga taste-nya juga taste-nya gua buat summer sunglasses lebih tepatnya. Ngomongin balik lagi yuk ke circle selebgram.
dari sekian banyak selebgram yang lo udah ketemu dan lo udah pernah meeting dalam project brand, siapa yang paling songong? Nggak bisa disebutin ya? Nggak boleh. Ada nggak? Songong ada lah pasti. Maksudnya songong secara personali dia, maksudnya star syndrome lebih tepatnya. Iya. Star kan syndrome. ada songong depan kamera doang kan. Terus ada juga songong yang depan kamera sama di personality-nya. Personality-nya. Iya, kayak gitunya nyu. Gimik-gimik pasti ada, karena kan ini nama juga sosial media. Pastinya ditampilnya adalah hal yang baik-baik gitu lah. Nah maka gue seneng banget gue diundang sama Mario Blood. Mario berdarah. Jadi gue bisa tampilin ya. Gue gini, gue ngerokok ya, gue juga minum gitu loh. Yes. Karena misalkan karena menurut gue sekarang di Instagram gue itu adalah profesional, udah buat kerjaan gue. Artinya gue tidak bisa memposting semaunya gue. Bukannya maksudnya lu nggak bisa jadi diri lo sendiri, lu munafik tapi enggak kayak gitu. Kita harus punya gap ya. Iya, kita punya gap masing-masing. Ini adalah lahan gue buat mencari rezeki gitu, dan gue terkontimate jangan sampai kayak gitu juga. Nah kebetulan ada Mario Blood, dia ceritain YouTube dia seperti apa, rules seperti apa, ya gue suka, gue bisa ngerokok juga ke di sini dan gue bisa minum ya, that's point. You should be the fucking personality, bro. Iya. Yes, it's okay, nggak apa-apa. Di konten gue ini, gue emang underground ini sih ngobrol gue. Iya, kayak ngobrol kayak biasa aja. Iya, kalau ini makanya ini sebenarnya nih di view kayak begini nih dia yang ribet anjing. Kalau gue mah enggak, gue istilahnya ngobrol di parkiran, ngobrol di gang, gue nggak, bener lagi di sini aja. Janjinya hari ini gue juga ada kerjaan di sini, ya udah di sini aja sekalian kan gitu. Cuma kalau buat time managementnya parah sih sebenarnya. Anak laki-laki, dan saya disuruh sabar. Janji jam 3, jam setengah 3 gue jalan dari Bekasi. Oke, jam setengah 3 berarti gue jam 2 udah mandi, jam setengah 3 gue udah on the spot. Ya mungkin Bekasi jauh kan pakai tol, jauh banget ya kan. Sampai sini juga jam 6 kurang. Ya. Dan gue juga harus ngurus anak dulu, iya, segala macam, istri gitu. Anak dia bisa bawa motor ya setahun? Oh enggak, jet ski pak. Oh jet ski, saya ngeliat waktu itu. Mobil. Iya nyetir mobil. Iya nyetir mobil. Gitu. Kalah Tesla ya? Tesla kalah loh. Grab pak, dia mau Grab aja langsung. Papa aku mau Grab. Jangan lah, misalnya Grab sih. Gentot. Goblok. Jangan nge-Grab lah. Jangan. Iya. Ya maksudnya dia pakai juara juga macam-macam, beda-beda pilihannya sebenarnya. Iya. Cuman ya kita pasti ya pengennya ya anak kita jangan seperti itu. Bukan jangan seperti itu, tapi kayak ngerti kan lu maksudnya gue apa? Iya. Gue nggak main dari sini, tapi maksudnya harapan kita lebih baik daripada kita, lebih tepatnya gitu. Betul. Pastinya kita mau anak kita lebih jago, lebih pintar, lebih kaya dari kita. Benar. Pasti gitu. Oke, yuk. Lo kan sekarang sebagai pekerja juga kan? Pekerja. Udah jelas ya. Iya. 9 to 5. 9 to 5. 8 to 5, mohon maaf. 8 to 6 lebih tepatnya. Anjir, lo 8 berarti to kerja 6 exactly. 8 jam. 9 jam. 9 jam. You did, bro. Nah, teman-teman lo gimana tuh? Circle kantor tuh. Circle kantor. Tahu lo begini nih anjing. Dio, ya kan, Ides, ya kan. Lo sebagai selebgram gitu-gitu, ya kan. Akhirnya lo sebagai selebgram, as a content creator, as a influencer, gimana tuh? I never trying to introduce what I did sebelumnya gitu. Nggak pernah. Oke. Jadi orang tahu ya dari, karena teman gue juga follow gue follow back, mungkin tahu dari situ. Tapi I never trying to introduce myself, karena menurut gue nggak penting sih. Ya karena orang bakal tahu secara sendiri itu lebih baik kayak gitu. Kalau misalkan kita introduce ourselves, terkesan kalau menurut gue pribadi itu arrogant gitu loh. Nggak banget sih. Nggak banget ya, karena kan kalau misalkan kita udah masuk di seperti ini pasti easy life, easy access, easy money lebih tepatnya. Gitu. Jadi once misalkan gue sounding seperti itu, menurut gue nggak. Narsis gak sih? Iya. Narsis banget ya. Narsis banget. Terus karena kan dunia kantor udah beda kan, dunia kantornya kerja gitu loh. Ya lu siapa anjing gitu. Yes, buru banget. Itu bapak. Terus gimana ya? Maksudnya tanggapan mereka? Tanggapan beda-beda sebenarnya. Ya people choice. Your choice gitu loh. Orang bakal milih pilihannya sendiri gitu loh. How to menilai seseorang itu pasti beda. Ada yang negatif, ada yang positif lebih tepatnya. Oke, dari negatif. Negatif pasti ada. In main circle. Feedbacknya gimana? Ya negatifnya? Yes. Pasti ada. Nih, untung lo nanya, gue bakal jawab. I got you, bro. Gini ya,
Gua dunia sosial media sekitar almost 3 tahun lah. 3 tahun deh. Sorry, dari tahun 2017. Starting point-nya itu 2017. Oke. 2017 sampai dengan saat ini 2020 di saat corona itu gue bisa banget kayak how to calculate, how to gapping these friends, true friends, fake friends gitu loh. Tapi gue ada satu orang tuh yang bilang gini, lu datang pas lo seneng aja, pas susah nggak. Nah kalau gue bukan pribadi seperti itu. Contoh, let's say Mario datang pas gue lagi happy. Ya menurut gue Tuhan ngasih Mario ke gue pas gue lagi happy. Mungkin nih Mas Bambang datang ke gue pas dia lagi sedih, gue lagi susah. Ya itulah partnya dia ke gue gitu loh. Yes. Tapi yang based on my experience adalah haters, gue juga banyak hatersnya loh. Haters gonna be hate lah. Haters gonna be hate gitu loh. What you did ya pasti bakal dibenci gitu. Lo bakal gak suka. Sama you have to accept about that gitu loh. Lo harus terima. Nggak bisa. Lo tuh nggak bisa kayak enggak gue gitu loh. You didn't have to denying gitu loh. Ya orang terserah lo. Orang lo bikin konten bagus tapi orang bilangnya alay, ya persepsi orang beda-beda gitu loh. Iya benar. Tapi yang gue rasain based on my experience adalah truly of haters is your in main circle. Yes. Main circle, bukannya circle dari luar segala macam, enggak. Tadi itu gue ngerasain juga ya, walaupun main circle. Iya pasti. Gue ngerasain juga walaupun gue bukan influencer, gue bukan apapun yang ada istilahnya terkenal lah, enggak. Gue ngerasain teman terdekat pun lama-lama menipis sih. Emang agak sedikit gue pangkas. Oh, lo pangkas? Iya. Karena kalau nggak kita pangkas nih dengan ya gue kan maksudnya. Rokok lagi pak? Oh, silakan. Dengan umur yang sekarang gue matang tua. Iya. Matang nggak tua. Matang gitu ya. Kalau kita nggak memangkas dan kita nggak pinter-pinter milih temen, itu kita sama aja sih kill your happiness. Iya. You have to think what your goals gitu loh. Kayak misalkan the truly of haters is in my circle, my own circle. Based on experience ya. Iya, karena gue pikir lu sebagai teman gue, tapi lu adalah sebagai kompetitornya gue gitu loh. Secara nggak langsung. Benar. Bisa aja lo sebagai bisa aja gue sebagai kompetitor lo. Iya. Ya kan nggak ada. Tapi gue nggak perlu teman lo. Iya. Let's say seperti itu. Bisa aja. Based on experience. Iya. Gue pikir lu teman gue yuk. Tahu gue sebagai kompetitor gitu loh. Iya benar. Itu maksud gue itu. Iya, dan lo juga harus inget, lo nganggap orang kompetitor lo punya capability atau punya capacity apa gitu. Iya. Apalagi. Jangan lo tiba-tiba ucuk-ucuk tiba-tiba lo kompetitor gue, nggak bisa kayak gitu. Lo harus punya capacity dan capability seperti apa dulu sampai halnya lo bisa ngejudge dia adalah sebagai kompetitor gue gitu loh. The truly of haters is in your main circle. Lo harus ingat, karena misalkan di luar itu adalah haters ya. Misalkan let's say lo postingan kayak kemarin gue pakai celana pendek, tiba-tiba dihujat segala macam. Gue lagi pakai celana pendek ya, menurut gue pemahaman gue celana pendek adalah di atas lutut. Menurut gue, mungkin orang dan lo selalu post tuh ya. Dan gue selalu post haters yang komen dulu ya. Iya, tapi how to solvingnya kayak gitu, gue tidak membenci, tidak marah, bukannya langsung hate juga enggak. Yes. Gue kayak balik lagi, itu adalah bumbu gue naked engagement, gue screenshot, gue post dengan kalimat-kalimat yang komedi lucu gitu loh. Jadi hal negatif kita transfer ke hal positif. Gimana lo bungkusnya? Gimana gue bungkusnya? How to wrapping aja sebenarnya. Yes. Jadi buat lo semua yang sama ini benci sama gue, ya inilah gue gitu loh. Mau gimana punya nih gue. Tapi dia baik loh, jujur baik benar. Dan gue tuh kenal dia dari. Bisa aja anjing. Ya beneran. Oh ya beneran. Maksud gue kan, lo kan dulu kan di kantor pernah ada masalah yo. Masalah apa tuh? Yang berantem sama siapa gue lupa anjing. Oh iya, banyak gue berantemnya di kantor. Iya. Sempat kesel gue sama lo tuh. Berantem yang mana pak? Aduh, dulu zaman gue masih ada nih. Banyak sih sebenarnya, berantem banyak sebenarnya. Yang nggak suka sama gue juga banyak. Di 2016, gue masih ada di situ kan. 2016 di perusahaan itu. Ngadu ke gue anjing itu. Oh iya? Iya. Ada. Gue baru tahu loh. Serius ada cewek, lo berantem sama cewek kalau nggak salah deh. Gara-gara apa? Case-nya gue lupa. Ya lagi-lagi haters gonna hate gitu loh. Iya, tapi itu kan waktu itu lo belum naik. Iya, maksudnya lo belum ada apa-apanya. Masih biasa aja. Lo belum jadi apa-apa gitu, masih sebagai karyawan di perusahaan itu aja, staff lah, as a staff lah. Gue ngeliat dia nih kayak
gitu. First impression lo liat gue pertama kali gimana setelah lo dengar cerita kayak gitu? Anjing, kenapa? Anjing, sengak lo. Karena menurut gue, ya gue kan istilahnya kan bergaul juga ya. Gue main juga nih Pak. Iya, gue bergaul juga. Kerja doang nih. Nah, iya, gue paham lah circle yang istilahnya tongkrongan yang anak-anak muda lah, ya kan. Ini anak kok sengak banget nih anjing. Gue tuh anak baru sebenarnya di kantor dia tuh anak baru sebenarnya, lebih duluan dia, ya nggak yo? Iya. Sengak banget nih kerja berangkat pakai kacamata hitam apa segala macem bang kayak gitu. Maksudnya gue bukannya sirik ya, enggak. Maksudnya gue kan juga anaknya tuh kayak ya bodo amat sebenarnya. Cuman gue agak pemerhati juga. Iya, betul, ngerti. Dari segi style, dari segi harta juga kali mungkin. Brand juga ya. Gue ngerti lah, tapi gue nggak mau nyonding. Mungkin teman terdekat gue si bapak ini yang tahu nih. Pak Bambang ya. Iya. Dia tahu banget lah. Nah, kayak gue lihat nih anak nih. Ya mungkin gue ngeliatnya pakai sebelah mata kan. Song banget anjing. Karena gue nggak kenal lu. Ternyata pas kenal anjing baik banget Pak. Jujur, asik, serius, asik banget anaknya. Dan dia tipikal yang chill banget gitu loh. Iya gak sih? Iya lah. Gak usah tahu. Iya dong. Iyalah. Santai aja udah. Dan baik banget. Aja. Iya dan baik banget menurut gue. Gitu walaupun. Karena semakin naik usia tuh, I'm trying to kind person to everyone gitu loh. Bukan yang sok menggurui segala macam. Karena di dunia ini lo mau ngapain lagi sih? Lo benci orang, lo nggak suka sama orang. Value dari result dari lo benci orang apa? Kecuali lo benci sama dia, lo bikin konten, ya itu bagus menurut gue. Yes. Lo benci, let's say lo benci gue, tiba-tiba lo bikin konten yang bahas gue, dan lo dapat AdSense di situ, lo dapat promosi itu, ya itu bagus. Itu rezeki lo dari gue mungkin. Iya. Tapi selalu benci. Sekali gini. Konsep gue adalah selagi orang yang ngomong kita bukan orang berpengaruh, orang nggak bakal kepengaruh. The people knows our capacity, they affect our capability gitu loh. Kayak gue let's say misalkan baru bilang gue hal jelek, orang sekitar gue dia nggak gitu. Kayak orang nggak bakal terinfluence juga. Iya, karena nggak kenal sih. Nggak kenal juga. Nggak kenal dalamnya. Iya. Kalau lo cuman kayak first impression, you look her gitu, you look him, ya mungkin tai ya. Ini orang ini ya, cuman aslinya enggak kok, jujur. Asik, makanya gue ngajakin ngobrol sama dia. Iya. Ya lo mau apaan? Anggur wine aja deh, wine. Oke, wine. Ternyata anaknya enjoy juga gitu. Iya, orang-orang juga bilang, lu minum harus gini. Enggak lah. Aslinya ini aja, bro. Ini aslinya udah. Gue bisa juga gitu loh. Dia minum kok. Minum. Enjoy juga anaknya, ya kan? Ya kenapa yang gue post ya itu juga buat kerjaan sebenarnya, dan kebetulan adanya cuma itu, dan gue lagi di sana, gue nggak punya pilihan, ya udah. Gitu. Iya, dan Instagramnya dia tuh isinya tai-tai loh. Menurut gue tuh nggak masuk di my capacity ya, menurut gue ya, kayak Vin Beach apa fuck lah. Beach Club di Bali ya? Aduh, gue sih nggak masuk ya. Nggak masuk ya? Jujur. Kan kerja apa di situ? Iya kan gue masuk. Maksudnya kan gue ngelihat dan gue udah tahu lo sebenarnya as your persona menurut gue ya kan. Gue udah tahu lah. Cuman, enggak kok gitu, aman dia. Bisa sabi lah, sosok. Giring-giring gecek-gecek nggak bisa. Bisa. Sabi. Ini ngikutin alur sebenarnya. Orang ayah lo punya topeng A gitu lah, bukan artinya lo harus negative things di situ, bukan. Tapi lo menyamakan atmosfer, frekuensi lo sama dia gitu loh. Siapa tahu dengan lo menyamakan atmosfer lo dan frekuensi lo di situ, lo dapat value dari situ. Lagi-lagi we have to try to can everyone. Iya sih. Ya nggak sih? Iya. Bener banget. Emang bener. Nih, gua karena emang dia udah berpengalaman istilahnya di dunia influencer ya, karena enak minuman lu? Bukan minuman gua, Pak. Ini gua bawain dan itu ada brandnya. Oh gitu. Dari mana ini? Oh, parents, orang tua. Yams. Orang tua itu tuh emang local pride. How to lead ini ngerti deh. Iya. Local pride. Gue suka mini-mini juga kok. Ya sih. Itu minuman suka lo apa sih? Sebenarnya kalau ditanya gue nggak tahu minuman gue sukanya apa. Yang mabok ya. Bukan minuman air putih. Sorry. Iya, gue ngerti. Kalau ditanya minuman, karena gini gue tuh aneh itu tuh minuman gitu sebenarnya. Gue dikasih apa ya gue minum gitu. Oke. Iya, gue nggak
oh ini gue suka, enggak juga, orang bilang ada. Serius nggak milih. Masa sih? Coba minum intisari sekarang. Boleh, karena gue belum pernah ya. Iya, ayo coba nih. Ini gelas bareng nggak apa-apa. Dia belum pernah minum loh. Ini pertama kali. Ya, Nih, okay lah. Gak apa-apa. Kan corona lu takut. Tadi salaman ngomong lu nggak mau anjing. Begini anjing. Ketemu cewek lu mau tadi salaman. Oh iya, ya udah nggak apa-apa. Ayo. Straight. Rasa jahe ya? Nggak jahe dong. Aren. Hah? Aren. Oh iya. Tapi kayak campuran ginseng kayak gitu-gitu. Ya, mungkin ada bisa dibilang kayak gitu ya. Bisa lah, emang gue harus belajar lagi kayaknya. Ini dulu aja kalau gitu. Enggak beneran, kalau misalnya tanya minuman juga gue nggak ngerti sebenarnya. Gue punya teman namanya Fanny. Perempuan tapi ngerti minuman banget. Parah ya. Jadi misalkan kita lagi ke klub segala macam, gue bakal nungguin dia. Misalkan ada yang paham banget. Misalkan pelayannya datang, gue tunggu dulu, tuh temen gue datang dulu, dia bakal milihin. Minuman gue yang mana nih, Fan? Ini dia, ini. Oh yaudah, gue nggak bakal bisa milih. Karena gue ngerti minuman juga. Karena gue ada minuman udah gue minum gitu. Dan gue juga bukan orang tipenya gampang mabok. Beda sama bapak. Bapak minum langsung muntah. Tahu dia. 2017 bapak, saya langsung ke kosan bapak langsung tidur. Lu jackpot anjing. Jackpot lu. Jackpot. Iya, kita kan balik nih dari Gandaria. Dari bilangan itulah, dari bilangan Jakarta Selatan. Nyampe ke kontrakan Lau. Lu nyampe muntah. Iya. Koluk ya. Kan nambah lagi nih, beli ins lagi. Beli lagi? Oh itu beli dia. lagi. Berarti efeknya. Kalau gue kurus kurang terus. Iya. Iya. Nah dia nggak bisa tuh. Nggak bisa. Tapi nggak boleh local pride sama yang di luar nggak boleh disatuin. Nggak bisa disatuin. Oh iya ya. Jadi jackpotnya gara-gara local pride apa yang dari luar itu? Lokal. Ya. Dari lokal. Apalagi. Nolak. Karena kalau ini bergejolak dalam gini nih. Karena kalau kita minum intisari atau enggak anggur merah itu cukup one rule saja. Gitu. Nggak bisa di-compare. Satu-satu gitu. Iya. Itu nggak ada. Ini tuh nggak bisa di. Lu misalkan lu minum Jägermeister, lu minum vodka, lu minum apa? Kalau lu minum ini kolet pak, dalam perut gitu. Keluar lagi. Kalau gua tahu nih. Kalau gua ini sama kayak waktu halnya lu itu yang ini lokal pride dicampur sama Diablo, padahal Diablo bir. Itu makanya gintur yang ada. Makanya kita tidur di Hammer Sonic. Iya. Rugi udah beli tiket. Rugi. Tapi satu, gua nggak bisa minum tuh bir pros. Oh iya. Gua nggak bisa. Iya, dia emang agak rasanya sih agak flavor ya. Gua nggak bisa. Manis-manis gitu ya. Gua nggak bisa, langsung muntah gue. Gua nggak bisa gue. Setelahnya itu gua bisa. Tapi yuk, selebih dari minum apalagi? Udah. Narkoba gitu? Oh enggak lah. Enggak ya? Enggak ya? Boleh cek darah gue sekarang. Rapid test dong gue. Rapid test udah kemarin, alhamdulillah gue negatif, non reaktif. Enggak lah, menurut gue orang kan bilang minum pelarian. Menurut gue bukan minum bukan buat pelarian ya, you need that drink gitu aja udah. Besok gue kalau misalkan lagi pusing, gue biasa olahraga atau nggak liburan biasanya. Ngeliat yang hijau-hijau, olahraga jalan, pantai-pantai, lari gitu. Kalau bisa minuman ya tempatnya mendukung buat minum ya gue minum. Menyesuaikan ya? Menyesuaikan. Bunglon? Oh gue bunglon banget. Bunglon ya? Gue bunglon banget kalau orang bilang lu kepribadian ganda, iya jelas. Lu hidup lu harus bisa menyesuaikan gitu. Yuk. Tapi lo, kalau gue secara personal lo yang sekarang dengan lo menyandang, ya bisa dibilang lo udah selebgram lah ya, gue sebut aja dia selebgram lah ya. Kayak gue terima. Ya oke. Lo suka cewek yang kayak gimana ya? Kalau gue nih, kalau ditanya masalah cewek, gue pasti milih yang opposite. Jelas nggak sih ngomong apa? Opposite. Ya opposite dari gue gitu loh. Gue nggak mau dia lagi-lagi pikiran Tuhan dan keputusan Tuhan beda-beda gitu loh. Tapi kalau gue as a personal, gue nyari yang opposite dari gue. Nih, gue tahu nih activity gue tinggi. Gue nggak mungkin, kalau gue pribadi, gue nggak mungkin nyari pasangan hidup yang sama nih. Iya. Kan menurut gue misalkan frekuensinya sama, gue sama bini gue nanti next future gitu loh. Yes. Itu mah nggak bakal ketemu. Yang aku mau jalan, oh nggak bisa ya aku jalan. Lah anak sama siapa gitu. Sementara gue pribadi bukan orang yang mungkin future parents, gue bukan pribadi orang yang nitipin ke tetangga, nitipin ke orang tua, nitipin ke mbak
yang gue bayar setiap bulan enggak. Tapi gue nitip orang tua gue. Ya lo kan kerja. Iya. Gitu loh. Iya, dan lo juga kan sekarang semakin lo punya anak, activity traffic lo juga menurun kan, dibandingin dulu pas lo masih single gitu. Oh benar banget. Nah, kalau gue ya kalau bisa maunya sih gue ya di bawah gue, maksudnya dari circle dan frekuensinya gitu loh, biar balance aja, yin and yang gitu loh. Yin ya. Iya, kalau misalkan sama-sama naik tuh nggak bakal ketemu gitu. Gitu sih gue. Tapi lo percaya gak ya? Kalau lo udah menikah, itu bukannya selamat bahagia. Selamat apa? Sengsara? Selamat menderita. Ya, pasti lah, ini kan bapaknya sendiri ngomong, bapak udah nikah, udah punya anak. Yes, pasti. Tapi emang benar. Tapi gimana kita mempertahankan itu aja. Iya. Saya bakal banyak belajar dari Bapak Mario lah, udah punya pengalaman, udah punya istri, udah punya anak gitu loh. Saya juga nggak nyangka tiba-tiba dia nikah waktu itu. Iya, gue nggak ngundang lo anjing. Udah biasa kayak gitu. Goblok, sorry gue. Kan di WhatsApp saya tiba-tiba pinjem jas waktu itu. Iya benar. Bapak private kan? Iya benar. Raca Upas kan? Anjir, iya. Padahal gue minjem sama lo, tapi gue nggak ngundang. Iya. Aduh, sorry banget ya. Nggak masalah. Lupa gue karena terlalu banyak anjing. Pasti. Karena gue lebih ke family priority sih gue. Oh gitu. Iya. Lebih ke acara keluarga. Acara private ya? Iya, soalnya teman-teman gue tuh lebih dikit sih. Dikit banget. Iya, dikit banget. Dan ini orang gue nggak datang nih anjing nih. Itu karena hujan ya. Coba liatin muka lo dulu dong. Nggak datang kenapa Pak? Nggak datang dia. Hujan gue waktu itu. Kan bisa malamnya datang. Nggak datang. Situ asal lo tahu ya, yo. Gue tuh ngadain after. Di Jakarta kan? Di Jakarta. Di bilangan hotel di Jakarta Pusat. Dekat lah sih. Bapak Medan Merdeka, ya kan? Enggak ya? Iya. Bapak kan tahu rumahnya di mana? Hah? Bapak kan tahu rumahnya di mana? Undang nggak datang. Lagi ininya. Wah, tambah deket loh ini. Padahal, kalaupun dia datang after party, it's okay. Ya nggak masalah lah. Gue beli ini banyak banget. Setelah banget gue nikah, gue langsung after party di situ di tempatnya. Lo juga. Gue nggak ngundang, maaf. Iya, soalnya saya dapat WhatsApp, yo ada jas gak gitu. Iya, gue kerja gue nggak membutuhkan jas, ya gue nggak punya jas, nggak ada. Yuk pikiran gue udah kemana-mana, priwet nih, nikah nih, pasti nih. Iya. Kayak dia punya pertimbangan tertentu, nggak ngundang gue mesti. Bukan, gue lupa. Sorry. Namanya orang kalau udah nikah, ribet. Banyak banget yang diurusin dia. Asli. Itu bener banget. Kita lupa. Sampai keluarga dekat aja gue lupa. Iya pasti. Iya. Ya, balik lagi ya. Gue kan istilahnya tahu lo nih dari ya lo apa sih gitu ya kan? Apa sih gua? Iya. Siapa sih gua? Yes, benar. Mau ngapain sih anjing gitu? Apa yang paling menginspirasikan lu? The most inspired person itu sebenarnya Wingky Wiryawan sebenarnya. Oh ya? Iya. Kenapa? Wingky Wiryawan mungkin banyak yang nggak tahu kali ya. Wingky Wiryawan. Yang anak-anak muda ya nggak sih? Gue tahu dia. Kayak yang kata kita pasti tahu. Dia DJ, pemain film hebat banget. Asli. Dan dia vampire. Menurut gue mukanya nggak tua-tua. Iya, gue tuh sering nanya sama dia. Bang lu pakai? Iya bener. Gila lu. Gue sering nanya sama dia. Dia pakai susuk pak. Kalau Bang Wingky nonton ya, gue baru minggu kemarin gue DM. Mau tunjukin ya? Boleh. Takutnya orang bilang, wah bohong, wah ngasal, wah ngibul gitu. Gue nanya sama dia, bang lu pakai apa? Jadi kita aja udah kelihatan umur berapa ya nggak sih? Iya. Ya kan? Nah dia itu angkatan abang gue kali ya, nggak tua-tua gitu. Sampai gue nanya, bang lu pakai apa segala macam? Dia bilang nggak pakai apa-apa. Nih netizen nih sering banget bilang, paling tuh ngarang. Paling itu SKSD. Nih gue liatin. Nih gue kasih lihat DM-nya di sini nih. Nih lihat ya DM-nya. Tuh. Nih DM-nya ada di sini. Ya. Ini beneran ya? Beneran. Coba gue lihat dulu. Nih lihat. Dari mana bacanya? Dari mana ya? Siap ya ini. Yang mana tuh? Ini siap ya. Jangan itu. Ya yang mana? Lu lah. Gimana? Oh ini nih yang serius nanya. Bacain yuk. Semoga Bang Wingky nonton ya, sama yang lain juga. Nggak ada bedanya Bang Wingky muka lo sampai sekarang. Masa? Ya kan? Serius, nanya nih gue Bang Wingky, pakai apa? Tell me the truth lah, walaupun nggak bakal dikasih tahu.
Kisi kata aja. gua. Ya. Lihat selfie-annya aja di IG story gua. Barusan kayak malu sama gue Bang Wingky, gimana sih bacanya? Mesti gitu. Gini nih. Alah. Nih, ya lu bacain lah. Iya, gue bacain. Serius nanya nih, gue Bang Wingky pakai apa? Oh, dari awalnya gini nih. Iya. Dia story nih, terus gue replay. Nggak ada beda. Oh, dia story. Terus gue replay. Lu baca. Okay. Nggak ada bedanya Bang Wingky muka lo sampai sekarang. Terus dia balas di Bang Wingky. Hahaha, masa? Oke. Gue balas lagi. Serius nanya nih gue Bang Wingky pakai apa? Tell me the truth. Tell me the truth lah. Walaupun gue tahu nggak bakal dikasih tahu. Kisi-kisinya aja, gitu. Lihat selfie gue di IG story. Barusan gue kayak malu sama lo Bang Wingky. Nah, terus dia bales nih. Hahaha, kagak pakai apa-apa gua. Terus gue bilang, beruntung banget Bang Wingky bisa punya gen kayak gitu. Amin. Itu. Nah, ntar DM-nya nanti langsung lo post ya. Aman. Nah, jadi dia ini adalah one of actor ya inspirasi gue sebenarnya. Jadi kan dulu tuh gue pengen banget jadi aktor yo sebenarnya. Ya kan? Nah, jadi serius loh. Emang lo pengen jadi aktor? Serius, wallahi. Jadi gue itu awalnya adalah gue sebagai finalis di masih ada, Pak. Oke. Jadi gue tuh sebagai finalis di ajang pemilihan majalah remaja waktu itu. Oh iya? Iya. Apa majalahnya? Aneka Yes. Lu? Iya, cover boy. Anjing, Raffi Ahmad dong. Iya, Raffi juga. Cuma gue kan? di sana sebagai finalis ya kan. Sebagai finalis. Udah, abis itu gue nggak bisa kuliah dulu karena kontrak kan. Kontrak segala macam, gue nyari segala macam. Nah kebetulan waktu itu gue lagi balik ke Pekanbaru. Dan gue tahu nih gue dari dulu nih demen banget sama Wingky. Dijinya actingnya luar biasa banget. Gue nonton film dia itu pertama kali Mengejar Matahari. Gue Jalangkung, lebih tua gue. Lebih tua lu? Iya. Ya, gue Mengejar Matahari, gue SMP apa SD, gue lupa dia. Wah, pada saat itu gue nggak tahu nih siapa nih orang, gue actingnya keren banget ya kan sih, ya nggak sih, yang dengan gue capacity gue pengen jadi artis, aktor lebih tepatnya, ya kan, kulik-kulik segala macam. Dan bener nih orang baik banget, first impression gue. Jadi waktu itu masih zaman BlackBerry, ya kan? Lama banget tuh. Lama banget. Gue SMA atau gue lupa deh. Terus dia lagi ada gigs. Bahasa dulunya gigs, Wak. Sekarang juga masih. Iya, masih dong. Jadi waktu itu dia lagi main ke Pekanbaru. Twitter, zaman Twitter. Iya. Berarti 2009-2010-an ya? Iya. Gua DM lah dia. Emang mungkin dasar dia orang baik, dia langsung di-replay. Dan gue pengen yang komunikasi secara langsung, maksudnya cepet aja. Yeah. Gue minta pin BlackBerry-nya. Lu bilang nggak seorang artis Wingky Wiryawan langsung ngasih pin? Di situ dia langsung ngasih pin, langsung gue teks, ketemu lah di klub itu. Berlanjut sampai ke Jakarta. Nah itu di Pekanbaru loh. Oh Pekanbaru loh. Dia lagi main sana. Dia lagi main, ada gigs di Pekanbaru. Klubnya Hugos ya kalau nggak salah. Di Pekanbaru. Berlanjut ke Jakarta, akhirnya keep in touch segala macam. Dan waktu itu gue zaman Twitter. Nah zaman Twitter gue sempet naik juga. Zaman Twitter gue sempet naik juga. Kenapa tuh? Karena dulu kan gue main FTV Wak. Oh iya. Cek aja @idesashakib, @idesjunko. Nah ini ada cerita lagi. @idesjunko. Junko itu adalah nama manajemen DJ-nya Wingky Wiryawan. Oke. Ya. Tapi pada saat itu gue langsung minta izin ke Wingky Wiryawan, boleh nggak gue pakai Junko buat nama account Twitter gue. Padahal gue bukan DJ. Dan karena nih emang orang baik, dia langsung ngasih, dia nggak apa-apa pakai aja. Nah dari nama itu juga gue naik jadinya. Nah pada saat itu naik segala macam, lo boleh cek @idesjunko. Ada tuh. Ada. Sekarang masih ada. Aktif nggak? Oh aktif udah enggak. Oh, tapi masih ada ya? Masih ada. Cuman lo lihat aja di favorites pasti ada tuh yang gue favoritin yang menurut gue penting. Iya. Nah dari sana mungkin dia lihat perkembangan gue di Twitter gue segala macam, dan dari sana gue sering nanya sama dia, konsultasi, bertukar pikiran gimana cara mengembangkan dunia yang menurut gue dia lebih berkompeten. Entertainment. Nah gue nanya segala macam sama dia, akhirnya gue sampai sekarang gue masih kepake banget. Yang mungkin kalau Bang Wingky ingat, dia selalu bilang seleksi alam ya, sampai sekarang gue masih pakai gitu. Sampai dan detik ini pun gue masih pakai gitu loh. Jadi misalnya kalau ditanya lo mau berterima kasih sama siapa sampai sekarang, ya salah satunya adalah Wingky Wiryawan menurut gue. Kamu menurut gue bukan siapa-siapa, ya gue siapa sih gitu loh. Ya dia, ya nggak ada yang nggak tahu dia kan. Dia DJ, iya aktor, pemain sinetron juga iya gitu loh. Tapi dia berpengaruh nggak di saat karir lo yang sekarang nih? Banget. Di selebgram ini? Banget. Oh iya, berpengaruh ya? Banget.
Karena menurut gue orang kayak gue dan kapasitas seperti gue memiliki koneksi dan bisa berkomunikasi, bertukar pikiran dan meminta saran dan pendapat dengan yang orang udah popstar. Menurut gue udah popstar banget. Itu menurut gue nggak pernah ngebayangin sebelumnya gitu loh. That's why thank God gitu loh. Karena dia emang orang base segala macam, dan dia tuh selalu support juga gitu loh. Even pun gue nanya, bang kalau kayak gini gimana, kalau gini gimana, dia selalu ngejelasin. Tapi lo ketemu Wingky berapa kali? Terakhir gue ketemu di Kemang Village. Ada fotonya nggak? Oh nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Terakhir gue ketemu di Kemang Village. Foto bareng sama dia sama sekali nggak ada? Oh ada. Oke, ntar lo kirimin sama gue ya? Ada, itu foto lama banget, ada. Ya tapi apa-apa, boleh. Zaman lo kirimin fotonya, okay, akan gue tayangin di sini. Ada, itu sama gue SMA. Tuh gue masih jelek banget. Ya nggak usah peduliin lah ya, jelek apa enggaknya ya. Laki itu takutnya anime. Ya, who knows lah. Ya, tapi gue terakhir ketemu itu di Campville. Waktu itu gue lagi naik eskalator, Bapak Iki lagi dari toko roti arah keluar. Gue manggil dia, cuman keburu gue ke atas, dia keburu keluar. Gitu. Nah pas lebaran juga masih komunikasi, masih sering kirim-kiriman juga. Di Instagram ya? Di Instagram. Iya, tapi dia emang keren banget sih dari dulu ya. Dari dulu. Gue bingung dia tuh pakai apa ya gitu loh. Ya, makan tanah kali mungkin. Maksudnya nggak ada matinya masalahnya gitu loh. Gue sama dia aja, umur gue sama dia jauh banget, tapi keren jauh banget. Mukanya nggak tua-tua ya? Nggak tua-tua, mungkin karena orang positif kali ya. Nah, gitu. Itu bisa jadi itu. Itu bisa gue contoh. Bisa jadi. Kalau kita punya berpikir positif, mungkin kita nggak akan tua. Iya. Bisa jadi ya. Iya. Apalagi dengan olahraga kan. Maksudnya lo tau lah, dia dunia kerjanya ya bener-bener tight banget dari pagi ke pagi, apalagi dunia DJ. Tapi kan. dia masih DJ gak sih? Masih ya? Masih. Cuman karena corona ya Pak Wingky ya. Gue sempat texting sama dia kemarin terakhir itu, gue nanya kapan gigs lagi, cuman dia masih worry masalah corona sih. Oh iya. Oh iya, dia sempat live di rumah. Dan dia itu live di rumah mengenang lagu-lagu zaman-zaman stadium 2000-an kan atas iya. Pak anjing. Iya, gue sempat lihat sih itu. Iya, itu. Oh iya, bener banget. Dan gue tahu banget dia itu kenapa bisa dari DJ, kok nggak salah ya, gue nonton waktu itu gara-gara dia terinspire gara-gara kakak kelasnya seorang DJ. Oh gitu. Dia kan kok nggak salah SMA di PL Pengadiluhur dekat sinilah Kemang. Itu. Iya, PL gue tahu lah. Dewa-dewaan tuh yuk mainnya. Iya, lo kalau gondrong kalau gondrong lo tuh berarti udah oke banget, pinter dia emang orang pinter banget sih. Dan dari sana tuh gue lihat, dan juga buat kehidupannya juga ya udah jalanin gitu aja. Mungkin itu kali ya tipsnya biar awet muda kayak gitu ya sih. Maksudnya gue bener-bener ngiri dengan experience gue kayak gini aja, dengan dia tuh jauh banget gitu. Iya. Umurnya udah beda banget. Iyalah. Wingky umur berapa sih? 40-an ya nggak sih? Sekitar lahir tahun 79, 478 79, 40 iya, 40 tua ya. Iya, tapi masih keren banget. Iya, masih ganteng lah cuy. Ganteng banget. Baby face menurut gue. Baby face, nggak ada kerutan. Kita ada kerutan pak. Apalagi gue. Nah makanya keren banget itu orang sebenarnya. Dan pertama kali ke klub, oh iya waktu itu pas dari Pekanbaru ke Jakarta, gue diundang langsung ke dia tuh waktu itu lagi ada gigs, dan kebetulan gue ada kerjaan buat foto. Gue langsung disuruh datang ke, ini kalau lo tahu, gue nggak tahu namanya sekarang ganti, Drongs. Anjing, itu alay pak. Sebelum Drongs tuh ada lagi namanya Second Floor. No, Second Floor. Punya temen gue. Nah itu di samping kampus apa? Samping kampus. Iya, nah itu. LPPI. Iya itu. Iya. Oh no, dulu namanya kok nggak salah. Sebelum Second Floor apa? Sekarang Second Floor. Oke, kalau dulu Dragon apa gitu? Dragon. Gue lupa. Ada Dragonnya pokoknya. Gue lupa. Itu di sana. Iya, tahu banget depannya. Nah, di sana. Depannya tuh tukang anggur, beli beginian gue. Iya, ada di situ. Oh, Second Floor masih baru, sebelum Second Floor kalau nggak salah. Dragon bukan Dragon, Flame masih ada kan? Masih tipsy itu. Iya. Gue lupa deh namanya apa. Lo pertama kali ke Jakarta dan itu lo melakukan clubbing di mana? Pertama kali? Clubbing ya? Bener-bener clubbing ya? Blowfish ini dong? Iya. Itu kan Gatsu. Caur banget ya? Blowfish ya? Menurut gue caur ya? Oh gitu? Iya, caur.
Ismaya kan itu. Iya, tapi di situ agak sedikit kurs. Menurut gua, menurut gua, karena gua mungkin lebih lama tinggal di Jakarta dan gua tahu culture anak-anak Jakarta kayak apa. Blowfish gua pertama kali. Bagus, namanya bagus kan? Oh no, bukan Blowfish. Blowfish itu setelah pertama kali itu yang beneran ke klub itu Park 19. Park 19, oke. Kemang. Yes, belakang. Iya, waktu itu ada kita Butawa. Iya sih, iya. Itu bukan klub, Pak. Bar itu ya? Live bar. Nah, live bar itu. Itu pertama kali gue Park 19. Dan lo pernah dapet kenalan cewek nggak di Jakarta nih? Ya lo kan perantau nih, sorry, ya kan? Lo ngerantau nih di Jakarta, lo kerja, lo sebagai influencer. Yang terdekat dulu deh. Setelah lo istilahnya udah jadi influencer seperti ini dengan followers lo yang tinggi lah ya, lo bisa swipe up, fuck up. Ya kan? Tapi susah apa buat swipe up juga nggak gampang. Ada terms conditionnya juga. Oh ya. Nggak segampang itu. Let's say lo punya 10k followers juga nggak segampang itu. Lo harus confirm ke pihak Instagramnya juga gitu loh. Oh gitu? Iya, ada legalnya juga, nggak segampang karena itu. Gua nggak begitu, jadi gua nggak segampang itu juga. Dia orang bilang, gue bikin followers 10.000 biar gue bisa swipe up. Ya nggak segampang itu juga guys, ada terms conditionnya juga. Ada hal-hal ya lo nggak bisa post. Gue baru tahu, karena gue nggak pernah ngalamin itu dong. Iya. Karena gue bukan siapa-siapa. Lo ada perempuan yang pernah lo deketin nggak? Pernah. Di Jakarta. Di klub maksudnya? Oh, bukan di klub. Oh, di Jakarta. Oh, ada pasti. Serius, yang buat serius. Bahas terus enggak? Enggak. Kenapa? Karena mungkin pada saat itu juga gue pikir ya ONS, one night stand, udah kelar udah. Cuman kalau misalkan, karena gini nih. Karena kan kemarin kerjaan gue banyak. Kalau ngomongin one night stand nih panjang nih anjing. Karena gini nih, karena kan konsep ONS itu adalah one night stand. Yes. Ini kan keluar satu langkah keluar dari klub ya udah kelar ya sih. Ya, itu berakhirnya tuh pasti di tempat yang enak-enak so. Pasti. Rapping kata orang rapping bungkus ya di situ gitu. Cuman kalau buat dari sana kan lo nanya nih ada nggak dari sana sampai dengan ke tahap serius? Sejauh ini belum ada. Cuma nggak tahu kan ke depannya seperti apa, kita nggak pernah tahu yo. Iya sih. Betul banget. Apalagi gue nanya lo kan sebagai buta Jakarta ya, mungkin ya, mungkin nggak sih? Iya dong, ya kan? Karena lo emang nggak pernah tinggal di Jakarta sebelumnya. Ya ini, ya real life menurut gue tuh ya di ibu kota. Iya di ibu kota. Apa yang lo rasain? Di ibu kota? Iya. Kalau gue ya, gua kan dari mulai lo melangkah dan lo bekerja sampai lo bisa jadi influencer as a selebgram maybe. Gimana? Banyak banget. Apa? Ini paling tai deh, paling tainya. Paling tai, paling ngentot, paling kontol. Lu paling gampang udah memfilter circle. Lagi-lagi circle, lo bahas circle. Paling gampang maksudnya lo sedang dimanfaatkan, lo sedang di underestimate, tapi you have to trying to kind to everyone. Lo harus tetap manis sama orang gitu loh. That's why kenapa orang bilang nggak butuh, gue nggak butuh ini sama orang-orang yang punya muka dua. Kalau gue harus banyak 1.000 kalau bisa gitu loh. Karena gue harus bisa memporsikan gue dengan siapa gue berbicara, dengan siapa gue kadang berhadapan gitu. Lo lagi bangsat, gue juga harus bangsat. Gitu, that's point. Tapi itu sama teman-teman influencer ya? Enggak ya? Ada juga. Sikut-sikutan juga ada, Pak. Kalau dulu kan orang sikut-sikutan gini ya. Kalau dunia kerja segala macam. Kalau dunia influencer sikut-sikutan gitu udah gini nih. Udah nggak ada space lagi. Gitu. Ini keras juga ya? Keras juga. Gitu. Ya cuma kita how to solvingnya aja, cara menyikapinya gimana gitu. Cuma menurut gue di tua loh, gue sekarang udah 29 anjing. 29 di era gue tua. Iya, semakin bertumbuh kan kita kan juga semakin mikir ya. Iya. Cuman pada saat kalau zaman dulu gue 25 sampai ke 28, wah gue idealisme gue tinggi banget, Pak. Gue nggak mau nerima kerja sembarangan, gue harus tetap keren, nggak bisa gitu lah. Peninggi penuh tuh nggak bisa, nggak nerima gue. Nggak bisa. Sampai sekarang tuh juga gue nggak nerima masalahnya. Tapi lo pernah sering endorser peninggi? Serius. Karena gini, as influencer adalah lo bertanggung jawab dengan apa yang lo post, apa yang lo sampein, apa yang lo lakukan. Dan gue harus bertanggung jawab dengan itu. Misalkan contoh, kayak misalkan penumbuh bewok. Kenapa gue berani, even pun misalkan itu relate ya? Relate. Even pun misalkan itu tiba-tiba, misalkan gini nih contoh, gue tidak diminta untuk mempost
Tapi selagi produknya ini bagus dan bekerja untuk gua dan ada orang yang nanya, ya kenapa enggak? Iya, gitu. iya, why not? Tanggung jawab lu sebagai as influencer tuh gede loh. Iya benar, Betul. bener banget sih. Kayaknya ya, walaupun gua nggak tahu. Wangi kenceng. Apa? Karena menurut gua harus tanggung jawab dengan apa yang lo post gitu. Makanya di Instagram, makanya gua terima kasih banget buat Mario, dia mesti udah nyediain wadah kayak gini, gue bisa mengeksplor, gue bisa ngerokok, gue bisa minum kayak gitu. Karena di Instagram gue bukannya so suci, bukannya so cakep, bukannya so perfect, enggak. Karena menurut gue di Instagram gue tidak bisa memfilter masalahnya, dan gue juga ada hal-hal yang harus gue jaga. Lebih memfilter, Pak. Iya, gitu lebih tepatnya. Bukan tidak bisa memfilter. Kayaknya Bapak udah enak nih sama ini. Boleh lagi tambah ya. Itu sebenarnya di sosial media. Gelas lu tuh. Yeay, gila. Gelas terbang udah pakai sayap gelasnya. Jangan. Itu sih ya. Kalau ya di umur sekarang gue mikir kayak dunia sosial media sangat membantu gue gitu loh, kayak easy access, easy life kayak gitu-gitu gitu. Kayak misalkan dapat kemudahan gitu loh. Maksudnya itu menurut gue adalah result dari apa yang gue kerjakan sebenarnya. Ya kan nggak semua orang bisa mendapatkan free access segala macam. Bukannya sombong anjing, ngetot. Maksudnya itu udah hasil santai dari. Santai aja dong, jangan marah-marah. Enggak, maksudnya itu gedek banget ya, maksudnya orang-orang tuh meng-underestimate. Tapi tidak tahu sebelumnya seperti apa. Oke. Apa yang udah gimana perjuangan lo ya? Apa yang udah gue laluin, apa yang gue udah kerjain, apa yang gue udah korbanin sebelumnya gitu loh, guys. Buat lo yang semua ngejudge gue, lo nonton nih ngentot. Yo, gue mau nanya. Iya. Apa yang udah lo dapetin dari selebgram lah ya gue nyebutnya. Boleh lah, yo apa aja. Gue puyeng anjing, gue mau ngomongin. Maksudnya apa yang udah lo dapetin selama lo bekerja di dunia industri untuk media lah ya, selebgram, sosial media gitu-gitu. Maksudnya bukan harta, barang atau apa ya? Maksudnya apapun. Maksudnya lebih ke mungkin relasi lo lebih besar atau apa gitu. Relasi itu sebenarnya pasti lah ya. Selain finansial lo pasti ya, lo you have to deny gitu loh. Apa yang lebih menguntungkan buat lo apa? Easy access. Contoh. Misalkan nih, gua ke suatu beach club. Di mana? Bali lah, Wak. Bali lah, Jakarta kan gak ada beach club. Iya nggak sih? Nggak ada kan ya? Di Ancol mungkin nggak ada. Nggak mungkin ya? Nggak lucu ya? Mungkin ada, mungkin ada. Cuman gue tidak ada ke arah sana lagi. Nggak lucu sih. Ya misalnya ke beach club, kebetulan gue udah sering kesana. Ya misalkan let's say gue mengalami kendala ataupun kesusahan, ya gue mencoba menghubungi orang yang pernah bekerja bareng sama gue gitu. Misalkan contoh villa, gitu. Misalkan tiket nih gitu, jauh-jauh deh. Tiket itu kan mahal banget. Ya nggak sih, tiket kalau udah lebaran, misalnya udah liburan gitu. Nah, karena gue pernah bekerja sama dengan travel agent, bukan memanfaatkan, ya bisa lah dibilang memanfaatkan, karena gue pernah bekerja sama dengan mereka. Ya gue mencoba mengontak mereka, dia nggak tiket promo. Iya, zaman sekarang lo sekaya apapun pasti nyari promo ya. Selagi ada yang murah, kenapa yang mahal gitu loh. Dan kebetulan gue juga bukan orang kaya masalahnya, pasti nyari murah dan dari sana gue dapat easy access gitu. Misalkan tiket Garuda buat mudik sekitar 2, something, ya gue dapat 1,5, contoh kayak gitu. Lumayan pak. Lumayan lah. 500.000 lu bisa mabok tau. Iya sih. Bener ya? Iya bener. Lu bisa mabok, lu bisa enjoy sama teman-teman lu. Iya bener. Itu enak banget pak. Enak banget lagi. Makanya teman-teman gue senang ke Bali bareng gue gara-gara itu. Ya nggak guys? Akuin aja. Oke, yuk. Pertanyaan terakhir nih. Ini boleh nyebut gak ya? Siapa selebgram yang gak lo suka? Yang gue gak suka? Iya, yang gak lo suka. Lo kenal ya? Lo harus kenal. Oh, harus kenal? Iya, lo harus kenal. Boleh nggak? Nggak apa-apa dong. Boleh aja sebenarnya, cuman gue bukannya sok diplomatis, enggak. Cuman menurut gue yang nggak gue suka beda ya, yang nggak gue suka kontennya sama as a personal. Yes. Ya. Kalau menurut gue, sorry to say, kalau menurut gue, yang gue mungkin menurut gue konten lo kayaknya lebay deh. Konten lo kayaknya
kayak too much deh gitu loh. Oke, siapa? Boleh nyebut ya? Boleh dong. Misalnya gue nggak suka bukan nggak suka. Padahal gue nyontoin foto-foto lu, nyontoin filter lu dari lu. Iya. Gue akuin lu jago buat edit foto, dan gue harus akuin gue seneng sama editan foto lu. JJ Sukarno. I don't know him. Ya mungkin lo nggak tahu itu masalah influencer ya. JJ Sukarno. Dia selebgram, YouTuber or? Selebgram dia. Selebgram. Adiknya Ricky Harun. Oh, nggak tahu. Adiknya Ricky Harun. Sorry ya, J. Ya tapi kan tetap berteman ya. Tetap, as a personal gue suka sama lu. Ingat gak J kita ketemu di Meksikola Bali? Aduh, anaknya hype banget. Nah, kita ketemu dia di Meksikola Bali. Gue seneng sama editan foto lu, editing sampai ya lu harus tahu, gue bisa ngedit foto juga gara-gara lu J. Cuman gue lihat misalkan di instastory lu juga kadang-kadang suka lebay sih dari tata bahasa. Masih muda ya? Masih muda ya, 20 nggak sih J? 20 berapa sih J? Lu kalau nonton sorry ya J ya. Lu kok seneng sama editan foto lu keren, cuma misalkan kalau gua misalkan update instastory menurut gua agak lebay gitu. Itu doang sih, cuma as personal lu bagus, lu baik. Lu ingat kan kita lagi di Meksikola ada Nazla, Dindra, Terang Wicaksono kayak gitu-gitu. Oh gitu ya? Iya, ada fotonya ntar gue tampilin di sini. Cuma lo as a personal, lo sangat baik. Cuma mungkin kalau misalkan lagi satu lo agak lebay, that's it gitu loh. As personal lo baik banget. Dan gue terima kasih banget sama lo J, karena dari lo gue bisa ngedit foto. No offense ya sebenarnya. Dari HP? Dari handphone. Lu dari HP kan? Truly gue 99% itu dari foto gue di IG itu dari handphone. I got you bro. Right. Dari handphone. Orang user nanya pakai kamera apa? Oh, gue bukan as a person. Gue bukan orang yang sangat profesional seperti itu gitu loh. Iya. Dan gue juga adalah tipe orang yang anti ribet sebenarnya. Dari foto gue udah cukup gitu. Ya mungkin hasilnya tidak se-sharp kamera. Yes. Cuma gue ya beda lah. Sebagus apapun kamera teman lo nggak tahu how to use that you can gitu loh. Dan gue ya fair. Dia mengandalkan segala apapun gadget yang lo miliki kan itu suatu nilai lebih kan. Tuh, karena gue anti ribet. Gue punya iPhone 3, teman gue selalu bawa cuma 1 gitu. Wah, ngomong aneh banyak-banyak. Gue nggak bisa bawa iPhone banyak gitu. Simple, gue orang simple banget. Ya kayak gitu sih. Ada yang lo mau sampein kayak? Yang mau gue sampein adalah you have to kind to everyone. Lo tuh harus selalu baik dengan semua orang gitu. Even pun absolutely. Betul banget. Even pun ada orang yang jahat sama lo, ada yang bertindak tidak adil terhadap lo berusaha menyikapi dengan sangat-sangat wise menurut gua. Iyalah. Dan lo harus ingat, even pun lo influencer ataupun tidak, ya, truly of haters is in your main circle. Ya. Iyalah. Haters gonna have based on my experience gitu. Dan lo juga harus pintar menyikapi orang yang selama ini lo pikir temen ya, ternyata dia ngelakuin kompetitor. Tapi lo harus inget juga capability dia dan capacity dia seperti apa. Benar. Gue yakin banget video ini bakal di-share sama orang-orang. Ya, karena gini. Ya buat lo semua ya. Gue terima kasih banget sama lo sumpah. Ini wadah gue banget buat curhat anjing. Thanks bro. Kontol semuanya. Karena gini, Instastory gue tuh sering banget di-share sama orang. Ya. Tapi ketahuan ya? Kalau lo ketahuan ya? Ketahuan. Lo share ke siapa? Maksudnya, gue terima kasih banget. Lo udah, lo punya attention buat gue gitu loh. Dan gue harus berbalik, gue juga harus punya attention ke lo gitu loh. Karena lo punya attention ke gue, artinya gue juga punya attention ke lo gitu loh. Buat lo yang sering share instastory gue, dan lo share ke teman-teman dekat lo, dan lo kata-katain, terima kasih banget. Asal lo tahu ya semua ya, dengan lo share instastory gue, itu dengan artinya adalah gue mendapatkan promosi secara gratis. Terima kasih banget. Gara-gara lo semua, alhamdulillah rezeki gue ada ya. Terima kasih banget buat lo semua yang udah share instastory gue yang jelek ya. Dia lo ngata-ngatain gue semua bangsat kontol. Gue terima kasih banget. Gara-gara lo engagement gue naik.
Engagement gue naik, semuanya naik gara-gara lu share instastory gue. Lu jangan marah-marah dong. Enggak, gue mengarah itu adalah bentuk ekspresi gue. Gue tidak se-emosional itu. Cuma gue thanks, terima kasih sekali lo punya attention ke gue gitu loh ya. Jangan ngata-ngatain gue di Instagram. Dia bilang instastory gue, yang bilang gue jelek, yang bilang ngarang segala macam. Terima kasih banget. Lo udah share ke teman-teman lo, artinya gue mendapatkan free marketing awareness. Lo marketing gue dan gue nggak bayar lo. Dan lo punya effort, lo punya usaha buat itulah. Iya nggak sih yo? Bener-bener. Iya. Ya udah pokoknya gitu aja. Pokoknya ini gua satu lagi. What? Buat lo yang udah selama ini deket sama gue, tapi lo jahat sama gue, lo lihat ya, apapun yang lo usahain buat kebaikan hidup lo ingat, lo jahat sama orang, balik lagi ke lo. Apapun goals lo yang lo lakuin selama ini, tapi lo jahat sama teman lo, sama orang yang udah bantuin lo, yang sama orang yang udah ngebela-belain lo. Lo lihat, what you want, what you goal, ya udah lo lihat aja. Kalau misalkan kegagalan lo dapat, lo lihat what you did sebelumnya. Lo inget itu. Iya nggak yo? Thank you banget sebelumnya. Yo, thank you banget ya udah ngobrol. Gue terima kasih banget sama lu karena lu udah ngasih wadah gue buat sharing, buat curhat, ngeluarin kontol-kontol gue, ngentot gue. Sebenarnya ini gue bisa ngerokok, gue bisa minum. That's the point bro. Buat yang nonton ngambil positifnya aja gitu loh, jangan ambil negatifnya gitu. Ini nggak boleh ciuman sih ya? Nggak boleh. Kita cuma virtual aja. Kita biasanya cium-ciuman di virtual loh. Gitu. Emoticon itu di sana aja. Enggak. Mau lihat ada buktinya juga. Oke. Pokoknya sekian gitu aja. Ambil baiknya dari temen gue nih, Dio. Dio salah Syakir. Dio kan Dio tuh cuma buat teman-teman dekat gue doang. Iya, sorry. Ambil pokoknya sikap baiknya dari si Des dan jauhi pokoknya yang keburukannya. Iya. Pokoknya gitu aja lah ya. Dadah, enjoy. Terima kasih sudah menonton obrolan kita yang gak penting ini dan sangat tidak berfaedah. Tapi semoga menghibur teman-teman juga. Dan gak usah komen, apalagi subscribe karena gak penting. Thank you. Kok kita jadi HRD susah kali orang masuk ke kantor kita kali ya? Susah kayaknya. Iya. Gak gampang. Kamu bohong dibohongin. Kerja nyari apa? Nyari pengalaman, ngentot nyari pengalaman. Ngomong jorok banget lu. Lanjut ya. Bukan nyari duit. Ya lah, orang kerja mah nyari duit bukan nyari pengalaman.